Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantina Haryati dan Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi ini. Dalam dunia akuntansi, laporan keuangan harus disusun secara akurat, dapat dipercaya, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan standar, kebijakan, maupun kondisi yang terjadi dalam praktik bisnis. Dalam proses tersebut, seringkali muncul perubahan akuntansi maupun kesalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut dan diperbaiki dengan tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi dengan berjudul Accounting Change and Error Analysis. Melalui materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan menangani perubahan dalam kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, serta bagaimana mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya untuk menjaga keandalan dan kejujuran melalui laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Alta Atyama Pramasta dengan NPM 23013010330. Kedua, Erda Amalia Ifatul Mareta dengan NPM 24013010094. Ketiga, Nela Atika dengan NPM 24013010122. Keempat, saya sendiri, Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Kelima, Hafian Araya dengan NPM 24013010354. Keenam, Ahmad Dwi Cahyana Sunan Rio dengan NPM 24013010368. Ketujuh, Muhammad Aldi Kurniawan dengan NPM 24013010371. Kedelapan, Lutfi Hidayah dengan NPM 24013010374. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki latar belakang, kita akan tinjau bab 22. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan kesalahan dalam informasi keuangan sangat signifikan. Ketika perubahan ini terjadi, perusahaan harus mematuhi persyaratan akuntansi dan pelaporan yang spesifik. Untuk memastikan kesesuaian antar perusahaan, IASP telah mensistematisasikan pelaporan perubahan akuntansi, perubahan dalam perkiraan akuntansi, koreksi kesalahan, dan informasi laba bersaham yang terkait. Dalam bab ini, kita membahas standar pelaporan ini yang membantu investor memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kita memasuki latar belakang. Alternatif akuntansi mengurangi kesesuaian informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Mereka juga membunyikan data tren historis yang berguna. Misalnya, jika Toyota merevisi perkiraan umur ekonomis, peralatan, biaya depresiasi untuk tahun berjalan tidak akan dapat dibandingkan dengan biaya depresiasi yang dilaporkan oleh Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula jika Tesco beralih ke metode FIFO dalam penentuan harga persediaan, sementara Marks and Spencer PLC menggunakan metode retail, akan sulit untuk membandingkan hasil yang dilaporkan oleh kedua perusahaan tersebut. Kerangka pelaporan ini membantu mempertahankan perbandingan ketika terjadi perubahan akuntansi.
IASP telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima kebijakan akuntansi lainnya, misalnya Alcatel, Lucent, Enterprise, mengubah metode akuntansinya untuk keuntungan dan kerugian aktuarial dari menggunakan pendekatan koridor menjadi pengakuan langsung. Kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, dalam rel AG baru-baru ini merevisi estimasi umur ekonomis aset tetap yang dapat disusutkan akibat perubahan dalam proses produksinya. Dan kategori ketiga memerlukan perubahan akuntansi, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, yaitu yang ketiga, kesalahan dalam laporan keuangan. Di bagian ini terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi. Secara definisi, perubahan kebijakan akuntansi melibatkan peralihan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi lainnya. Misalnya, suatu perusahaan mungkin mengubah dasar penentuan harga persediaan dari metode biaya rata-rata menjadi metode FIFO, atau perusahaan tersebut mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian. Perusahaan harus memeriksa setiap keadaan dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan benar-benar terjadi. Penerapan kebijakan baru sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya tidak material, bukanlah perubahan kebijakan akuntansi. Misalnya, perubahan kebijakan akuntansi tidak terjadi ketika suatu perusahaan mengadopsi metode persediaan atau misalnya FIFO untuk barang persediaan yang baru diperoleh. Meskipun metode FIFO berbeda dengan yang digunakan untuk persediaan yang telah tercatat sebelumnya. Contoh lain, pengeluaran pemasaran tertentu yang sebelumnya tidak material dan dibebankan pada periode terjadinya. Perubahan tersebut tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi jika pengeluaran tersebut menjadi material dan seharusnya ditanduhkan dan diamortisasi dengan benar. Kemudian terdapat penerapan kebijakan baru bahwa di dalam rangka mengakui terjadinya suatu transaksi yang baru pertama kali atau yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi nilainya tidak material dan tidak termasuk dalam perubahan akuntansi. Di perubahan dalam kebijakan akuntansi terdapat ada tiga pengetatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi, yaitu yang pertama, laporkan perubahan saat ini. Dalam pengetatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif perubahan tersebut dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif mewakili perbedaan laba tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Dalam pengetatan ini, efek perubahan pada laba tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Kedua, laporkan perubahan secara retrospektif. Penerapan retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk merevisi laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru tersebut selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan kembali ke belakang dan menyelesaikan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan kebijakan baru yang diadopsi. Perusahaan menampilkan efek kumulatif dari perusahaan tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal tahun pertama yang disajikan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, laporkan perubahan secara prospektif di masa depan.
Dalam pengetatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya tetap berlaku. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Menganut pandangan ini, berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan, berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, laporan tersebut final. Sehingga manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Maka dari itu, IASB menetapkan penggunaan pengetatan retrospektif. Kemudian, terdapat dasar pemikiran bahwa pengguna laporan keuangan dapat memperoleh hasil perbandingan yang lebih baik dari satu periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. 3 pendekatan pelaporan, yaitu pertama, pelaporan saat ini melaporkan dampak kumulatif perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Kedua, pelaporan retrospektif, yaitu menerapkan kebijakan baru seolah-olah kebijakan tersebut selalu digunakan dengan menyesuaikan kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan menyesuaikan dampak kumulatif ke saldo laba yang diterbitkan sebelum dan menyesuaikan dampak kumulatif saldo laba ditahan awal tahun periode penyajian paling awal. Pendekatan ini didukung karena memastikan perbandingan dan konsistensi yang penting untuk mengevaluasi tren laba. Yang ketiga yaitu pelaporan prospektif. Hasil yang dilaporkan sebelum tetap ada dan perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal. Persyaratan IASB. IASB mewajibkan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif karena memberikan informasi yang lebih berguna dan menghasilkan konsistensi yang lebih besar di seluruh periode akuntansi. Penerapan retrospektif dan contoh kontrak jangka panjang. Yang pertama, langkah-langkah penerapan retrospektif yaitu menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode sebelum yang disajikan agar konsistensi dengan kebijakan akuntansi baru. Kedua, menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas per awal tahun pertama yang disajikan dan membuat penyeimbangan ke saldo laba ditahan atau awal. Yang ketiga yaitu konsep mendasar. Penerapan retrospektif berkontribusi pada komparabilitas, yaitu contoh kontrak jangka panjang, yaitu ilustrasi dimulai dengan perusahaan yang beralih dan metode pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian. Pada tahun 2022, ilustrasi 221 menunjukkan perbandingan sebagai laporan laba rugi untuk 2020 sampai 2022 di bawah kedua metode. Oke, selanjutnya ada kebijakan akuntansi, yaitu dengan pendekatan retrospektif. Jadi konsep intinya ini pendekatan retro ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi seperti metode persediaan atau pengakuan pendapatan. Itu harus dilaporkan secara retrospektif. Artinya laporan keuangan periode sebelumnya disajikan ulang seolah-olah kebijakan baru selalu diterapkan. Nah, ini ilustrasinya, yaitu perubahan metode persediaan dalam Lancer Company. Situasinya, Lancer Company ini mengubah metode penilaian persediaan dari average cost ke FIFO pada tahun 2022. Dengan alasan FIFO ini dianggap memberikan gambaran beban pokok penjualan dan nilai persediaan yang lebih relevan. Efek perubahannya, pertama, nilai persediaan di neraca meningkat. Kedua, harga pokok penjualan di laporan laba rugi berubah. Dan ketiga, laba bersih dan saldo laba ditahan untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan ulang juga berubah. Nah, lalu untuk jurnalnya, ini jurnal awal 2022 ya. Persediaan plus 5.000, saldo laba ditahan berkurang sebesar bertambah juga 5.000. Nah, selanjutnya ada pelaporan dan pengungkapan perubahan. Ini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu laporan komparatif. Laporan ini disajikan menggunakan kebijakan baru yang FIFO tadi. Data periode sebelumnya disajikan ulang agar konsisten. Jadi secara retrospektif yang awal tadi. Nah, lalu kedua yaitu pengungkapan kunci atau catatan atas laporan keuangan. Sifat dan alasannya, ini mengubah metode persediaan dari average ke FIFO untuk laporan yang lebih relevan. Dampaknya, tampilan efek perubahan pada pos-pos
atau pada fungsi-fungsi penting seperti persediaan, saldo laba, HPP, dan profit neto ini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang disajikan ulang. Efek kumulatifnya, saldo laba per 1 Januari 2021 meningkat sebesar $2.000. Nah, lalu poin ketiga yaitu penyesuaian saldo laba ditahan atau unrealized gain. Jadi saldo awal laba ditahan pada periode terawal yang disajikan pada saat 1 Januari 2021 itu disesuaikan. Nah, itu adalah laporannya. Saldo laba pada 1 Januari 2021 itu sebesar $120.000. Lalu akibat ada penyesuaian bertambah $2.000 yang seperti sebelumnya. Lalu saldo laba pada 1 Januari setelah penyesuaian itu bertambah menjadi $122.000. Nah, itu laba bersih pada 2021 yang juga nambah sebesar $103.000. Sedangkan untuk 2022-nya $89.000. Jadi saldo laba pada 31 Desember 2022-nya itu $314.000 dan 2021-nya sebesar $225.000. Tujuannya dibikin penyesuaian unrealized gain ini untuk apa sih? Jadi untuk menjaga komparabilitas dan keterbandingan antar periode. Jadi kan kelihatan jelas di situ perbedaan labanya, terus penyesuaiannya seberapa juga. Baik, selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi, di mana perubahan estimasi akuntansi ini muncul karena informasi baru atau pengalaman baru. Ini tuh bukan kesalahan. Contohnya tuh misalnya perubahan estimasi adalah umur aset, nilai sisa, taksiran piutang tak tertagih, cadangan persediaan, dan beban garansi. Jika estimasi berubah, perusahaan hanya perlu menyesuaikan laporan tahun berjalan dan tahun berikutnya. Tidak perlu untuk mengubah laporan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perubahan prinsip akuntansi. Ini terjadi ketika perusahaan memakai aturan akuntansi yang berbeda dari yang sebelumnya dipakai. Contohnya dari FIFO atau first in first out ke average. Terus dari cost model ke model lainnya sesuai standar. Nah, jika perusahaan mengubah prinsip, laporan tahun sebelumnya harus juga disesuaikan agar pencatatannya itu tetap konsisten. Itu disebut sebagai retrospective adjustment. Tujuannya tuh agar pembaca laporan bisa membandingkan kinerja setiap tahun dengan dasar yang sama. Nah, jika data tidak lengkap, maka perusahaan bisa memakai metode prospektif, yang artinya perusahaan tuh hanya mempengaruhi tahun berjalan dan seterusnya, tidak perlu untuk mengubah tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada perubahan entitas pelapor. Ini tuh terjadi saat struktur laporan perusahaan tuh berubah. Contohnya, penggabungan laporan anak perusahaan yang sebelumnya dipisah lalu digabung. Terus ada perubahan cara menyajikan grup usaha. Namanya tuh sama seperti perubahan prinsip. Laporan tahun sebelumnya harus diubah agar cocok dengan bentuk penyajian yang baru. Kesalahannya tuh bisa muncul karena salah perhitungan, salah pencatatan, lupa mencatat transaksi, atau memakai prinsip yang tidak dapat ataupun berbeda. Nah, jika ada kesalahan, perusahaan tuh harus memperbaiki retrospektif, yaitu memperbaiki laporan tahun lalu. Perbaikan itu dicatat sebagai penyesuaian saldo awal, laba ditahan pada tahun berjalan. Nah, cara membedakan antara perubahan ataupun kesalahan itu jika informasi baru yang memicu perubahan itu adalah perubahan estimasi. Jika perusahaan mengganti aturan akuntansi, itu perubahan prinsip. Jika struktur pelaporan berubah, itu perubahan entitas. Terus jika ada kekeliruan pencatatan, itu adalah kesalahan. Retrospective Accounting Change Approach. IFRS mewajibkan perusahaan untuk menggunakan retrospective application ketika mengubah kebijakan akuntansi. Retrospective application yaitu laporan keuangan periode sebelum harus diubah kembali seolah-olah kebijakan baru sudah digunakan sejak awal. Perusahaan perlu menyesuaikan yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Tujuan dari retrospektif sendiri yaitu meningkatkan comparability serta memberikan faithful representation. Impracticability yaitu kapan reportasi tidak dapat dilakukan. IFRS membolehkan perusahaan tidak menggunakan retrospektif ketika yang pertama tidak bisa menentukan dampak masa lalu secara objektif, yang kedua membutuhkan asumsi manajemen di masa lalu, dan yang ketiga membutuhkan estimasi besar yang tidak dapat diverifikasi.
Jika retrospektif tidak bisa dilakukan, yaitu perusahaan menggunakan prospective application. Yaitu setelah itu wajib menggunakan alasan dan menggunakan dampak terhadap laba tahun berjalan. Perubahan estimasi akuntansi or change in accounting estimate. Estimate diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan karena adanya ketidakpastian mengenai kondisi dan peristiwa masa depan. Contoh yang memerlukan estimasi yaitu 1. Piutang tak tertagih, 2. Keusangan persediaan, 3. Manfaat, dan nilai aset. Pelaporan prospektif, yaitu perubahan estimasi dilaporkan secara prospektif atau ke depan. Hasil yang dilaporkan sebelumnya tidak dapat disesuaikan. Dampak perubahan diakui dalam 1. Periode perubahan saja. Yang kedua, periode perubahan dan periode masa depan. Yang ketiga, IAS menganggap perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian rutin yang normal. Materi selanjutnya yaitu ada accounting errors. Nah, yang pertama itu kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi ini adalah kesalahan dalam laporan keuangan yang terjadi karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat, kesalahan matematis seperti penjumlahan, perhitungan, kemudian kesalahan dalam estimasi akuntansi, misalnya estimasi umur manfaat aset dan lain-lain, dan pencatatan biaya sebagai aset atau sebaliknya. Nah, kesalahan ini dapat menyesatkan investor dan kreditor sehingga harus diperbaiki. Kemudian, kategori kesalahan yang mendorong penyajian kembali. Seperti ilustrasi 22.16 ini mencantumkan 11 kategori utama kesalahan akuntansi yang memerlukan penyajian kembali laporan keuangan, termasuk pengakuan beban atau pendapatan, di mana pencatatan yang salah atau tidak tepat waktu, kemudian salah klasifikasi, yaitu salah mengklasifikasikan item signifikan pada laporan keuangan, kemudian ekuitas lainnya, misalnya perhitungan EPS atau laba per saham yang tidak tepat, dan yang terakhir aset jangka panjang, yaitu kesalahan dalam penilaian atau penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian ada koreksi kesalahan. Ketika perusahaan menemukan kesalahan, mereka harus mencatat koreksi kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau period adjustment. Nah, dalam period adjustment ini terjadi koreksi kesalahannya. Yang pertama yaitu langsung memengaruhi saldo laba awal, kemudian tidak mengaruhi laporan laba rugi periode berjalan, dan memerlukan penyelesaian atau penyajian kembali atas laporan keuangan semua periode selama yang sebelumnya yang disajikan secara komparatif. Kemudian untuk pengungkapan atau disclosure ini, ketika menyajikan laporan keuangan komparatif yang disajikan kembali, maka perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sifat kesalahan, yang kedua ada koreksi pada setiap pos laporan keuangan dan per saham untuk setiap periode yang disajikan, dan yang terakhir dampak kumulatif pada saldo laba awal periode penyajian yang paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Atika dengan NPM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang jagalah laporan keuangan. Penyajian ulang terkadang terjadi karena penipuan keuangan. Kecurangan keuangan merupakan salah saji yang sengaja ataupun kelalaian atas informasi material dalam laporan keuangan organisasi. Metode umum manipulasi penipuan keuangan meliputi pendapatan fiktif. Selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi selanjutnya ada ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan adanya pedoman pelaporan. Perubahan dan koreksi akuntansi telah membantu menyelesaikan beberapa masalah akuntansi yang signifikasi dan telah berlangsung lama. Namun, karena beragam situasi dan karakteristik pos-pos yang ditemui dalam praktik, pengguna pertimbangan profesional menjadi sangat penting. Dalam penerapan pedoman ini, tujuannya utama adalah untuk melayani ke pengguna laporan keuangan. Mencapai tujuan ini membuat akurasi dan pengungkapan penuh yang mencegah pengguna membuat kesimpulan yang salah berdasarkan laporan akuntansi. Lalu yang kedua ada ringkasan pedoman perubahan dan kesalahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi hanya tepat apabila perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang baru diadopsi lebih tepat dan relevan secara representasional dibandingkan kebijakan yang ada. Perubahan kebijakan akuntansi hanya tepat apabila perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang baru diadopsi lebih tepat dan relevan secara representasional dibandingkan kebijakan yang ada.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.